Bapa, biarlah pujian ini adalah komitmen setiap hati kami, generasi penerus gerejamu di era digital ini. Apapun keadaannya, bagaimanapun kami ada, hanya Engkau yang mempesona hati kami. Sungguh Tuhan, biarlah ini keluar dari pengakuan kami yang paling dalam. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Oleh sebab itu, pagi siang hari ini kami mau dengar suaramu, oh Yesusku, yang mempesona hati. Pakai hamba-Mu ini melalui kuasa Roh Kudus, supaya yang hamba sampaikan sungguh-sungguh kebenaran firman. Dan setiap kami yang hadir di tempat ini, di ruangan ini, sungguh diterangi hati kami dan pikiran serta hidup kami oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar. Berfirmanlah Tuhan, kami sekalian siap untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan di bawah pimpinan Roh Kudus, bagi kemuliaan Bapa di surga dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Tuhan. Shalom. Baik, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya minta semua yang di belakang ke depan. Terus pemain musik saya harap jangan keluar dari gedung. Ya, jangan ada yang keluar dari gedung, karena dengarkan firman Tuhan hari ini. Silakan maju ke depan. Mari di depan. Anak-anakku, saudara-saudaraku, yang akan berkata-kata adalah Yesus yang kamu katakan dalam pujian yang selalu mempesona hatimu. Mari silakan maju. Maju ke depan biar lebih dekat semua. Sudah semua? Silakan di depan diisi. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, perhatikan firman Tuhan hari ini. Sungguh-sungguh perhatikan. Saya minta video diputar. Silakan diputar video yang dari saya. Perhatikan anak-anak, ini adalah panggilan. Anak-anak, hati yang disentuh Bapa, melihat yang tersesat, akan meneteskan air mata. Jika cintamu benar dan kudus di dalam Tuhan, engkau melihat yang tersesat akan menangis. Pernah enggak dalam hidupmu menangisi jiwa-jiwa yang tersesat? Tuhan menanti jawaban dari setiap kalian. Tuhan menunggu waktunya engkau berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku menjangkau jiwa-jiwa. Oleh sebab itu anak-anak, sebelum engkau menjangkau jiwa-jiwa, mari perhatikan firman Tuhan yang akan kita baca hari ini. Di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-12.
Sudah dapat semua, amin? Amin? Mari kita membaca bersama-sama. Buka mulut kita. Kita baca demikian firman Tuhan kepada kita hari ini. Sebelum engkau menjawab, Tuhan ini aku, utuslah aku. Begini firman Tuhan kepada kita. 1, 2, 3. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Elah, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 20 tahun 9 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehushtan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerah, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu, dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia. Itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Elah, Raja Israel. Majulah Salmaneser, Raja Asyur, menyerang Samaria dan melumpuhnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun, dalam tahun ke-6 zaman Hizkia. Itulah tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Israel. Direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah, pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, mereka tidak tahu mendengarnya dan tidak mau melakukannya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Anak-anakku, saudara-saudaraku, berbahagialah kita yang dikaruniakan firman Allah, tapi akan bersukacita dan berbahagia setiap kita yang melangkahkan kaki kita untuk melakukan firman Allah. Jadi anak-anak, hari ini sudah tahu tema firman Tuhan? Sudah tahu? Apa? Mengukir sejarah. Pada waktu saya membaca tema ini, saya bilang yang ada dalam bahasa Inggris itu historic, ya, historic. Tetapi ini mengukir sejarah. Kenapa panitia memilih mengukir, bukan pembuat sejarah? Ada yang tahu? Pak Ketua, bagaimana? Kenapa mengukir sejarah? Saya perhatikan begini, dia nggak jawab, mungkin saya mencoba menerka. Yang membuat sejarah itu bisa punya 2 arti. Bisa sejarah itu kelam, kurang bagus, atau sejarah itu positif atau negatif. Tetapi kalau mengukir, ya, pernah lihat ukir-ukiran zaman ini sudah ada ukir-ukiran Pak dia. Ukir-ukiran Jepara. Sesuatu yang diukir, yang dilukis itu selalu indah. Ada lukisan sing elek, ada pelukis-pelukis buat elek sudah ya. Tidak ada. Diukir. Kalau temanya mengukir sejarah untuk kita, maka maunya GSPI, maunya panitia, maunya pemimpin pemuda adalah kita menciptakan sebuah ukiran sejarah yang kita kerjakan bagi kemuliaan Allah. Amin.
diukir dengan indah. Bukan hanya melakukan sesuatu, tetapi diukir dengan indah. Saudara, mari kita belajar dari Raja Hizkia. Siapa sih Raja Hizkia? Raja Hizkia adalah the King of Judah. Bahasa mereka itu disebut Hizkiyahu bin Ahaz Melek Yehuda. Ya, dia adalah seorang raja Yehuda yang disebut Hizkiyahu bin Ahaz. Begitu populer sampai hari ini, catatan sejarah itu ada. Dan dia seorang raja, umurnya tidak jauh beda dari antara kita. Waktu dia menjadi raja, umur berapa kita baca tadi? 25. Ada yang umurnya 25? Oh ya, ada 25. Mas Stefan 25. Ya, perhatikan, di umur muda, katanya Tuhan, dia hidup benar di mata Tuhan. Di masa muda dia hidup benar di mata Tuhan. Anak-anakku, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Pikirannya kudus, hatinya kudus. Tapi kalian tahu bapaknya Hizkia dicatat oleh Alkitab, the King of Ahaz. Bapaknya adalah raja yang begitu jahat. Dia membangun misbah persembahan yang dipersembahkan bukan hanya hewan, tapi anaknya sendiri dibunuh, dipersembahkan untuk dewa-dewa di luar Tuhan. Bapaknya Hizkia. Ibunya namanya Abia, anak dari Nabi Zakaria. Anak-anakku, tetapi Tuhan, di mata Allah, Hizkia tidak seperti bapaknya. Firman Tuhan berkata apa? Dia hidup benar di mata Tuhan. Kenapa? Karena Ahaz yang jahat, maka Hizkia melihat dalam hidupnya. Katanya firman Tuhan, dia berpaut dengan Allah. Mari kita lihat apa sih yang dilakukan Hizkia sehingga dia mengukir secara yang begitu indah. Hidup benar, berpaut kepada Tuhan. Bahkan nabi yang sebelum dan sesudahnya tidak ada yang seperti Hizkia, bagaimana dekatnya dengan Allah. Apa sih yang dilakukan Hizkia? Mari kita lihat. Yang pertama, saudara, di dalam ayat yang ketiga itu dalam bahasa Inggrisnya kurang lebih begini: He did what the Lord approves. He did what the Lord approves. Dia melakukan sesuatu yang disetujui oleh Allah. Apa yang disetujui oleh Allah? Dia mau berubah, tidak melihat latar belakang orang tua. Dia tidak mau melihat situasi dan lingkungan yang menyembah dewa, tapi dia mengambil keputusan berani berubah dan berani melakukan perubahan. Dia menghancurkan patung-patung itu, misbah-misbah di atas bukit yang dibuat oleh mereka bangsanya itu dihancurkan semua. Tiang yang ada ular yang dibangun oleh Musa yang disembah oleh mereka, yang disebut Nebustan, mereka memberikan persembahan, dibongkar semua. Kenapa? He needs to change something in his life. Dia berani melakukan perubahan karena dia sendiri ambil keputusan untuk hidup berubah, tidak mau melihat latar belakang. Sekarang saya tanya, yang lain tutup mata ketika menjawab pertanyaan saya. Silakan semua tunduk kepala, saya mau tanya. Siapa yang punya latar belakang tidak bahagia dan keluarga? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang hidupmu, keluargamu, orang tuamu tidak memberi kamu teladan yang baik.
Yang hidupmu selama ini tidak bahagia, coba angkat tangan. Yang sampai hari ini kau tidak bahagia, yang kau sering melihat orang tuamu bertengkar, angkat tangan. Yang sering lihat orang tuamu bertengkar, yang sering engkau dimarahi orang tuamu, angkat tangan. Yang engkau pernah dibully oleh teman-temanmu, angkat tangan. Terima kasih, semua sudah angkat tangan. Anak-anakku, buka matamu. Hizkia tidak melihat latar belakang yang dialami. Dia tidak melihat kesalahan orang tuanya, tapi dia berani mengambil keputusan untuk berubah, hidup benar, melakukan segala sesuatu yang disetujui oleh Tuhan Allah. Ini, kalau engkau mau menjawab Tuhan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Untuk apa? Mengukir sejarah kehidupan ini. Yang pertama, berani berubah dan melakukan perubahan. Amin. Yang kedua, apa yang dia lakukan? Yang kedua, anak-anak, di situ ditulis, he trusted in the Lord God of Israel. Dia mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Allah. Ini bukan hanya bicara tentang faith, bukan hanya bicara tentang iman percaya kepada Allah, tapi mempercayai Allah dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Trust to God. Kalau hanya percaya kepada Tuhan Yesus, setan juga percaya. Maka yang perlu seperti Hizkia, mempercayai Allah dan mempercayakan hidupnya kepada Allah. Siapa di sini yang bingung masa depan? Pak, nanti masa depan aku mau jadi apa? Ada yang pernah berpikir begitu? Ada? Semua punya cita-cita, men? Punya cita-cita? Adakah di sini ada yang namanya sandwich generation? Mikirkan orang tua kasihan, mikirkan sekolah stres, mikirkan diri sendiri nggak dapat pacar, jomblo, wajahku nggak ganteng, wajahku nggak cantik, hidungku nggak mancung, ada jerawatnya lagi. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Anak-anak, percayai Dia yang menjadikan engkau seperti hari ini, dan percayakan hidupmu kepada Dia. Karena Dia bilang apa? Aku tahu segala rancanganku bagimu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Kenapa? Karena engkau berharga di mataku dan mulia di mataku, kata Tuhan. Engkau generasi muda yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Maka Dia punya rancangan-rancangan masa depan yang penuh harapan. Amin. Maka percayai Dia dan percayakan hidupmu kepada Dia. Siap untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Siap mengukir sejarah hidup ini dalam hidupmu. Amin. Maka percayai Allah dan percayakan hidupmu kepada Allah. Ini yang dilakukan Raja Hizkia. Kemudian yang ketiga, poin yang terakhir, anak-anak, he had devotion with God. He had devotion with God. Siapa yang tahu artinya devotion? Devotion. Ada yang tahu? Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan saat teduh. Saya bilang sudah umum. Devotion itu mengandung suatu pengabdian dan ketaatan yang tulus untuk sesuatu yang dianggap mulia. Ini devotion. Ada ketaatan dan ketulusan Hizkia kepada Allah yang mulia yang dia sembah. Makanya dikatakan he had devotion with God. Ketaatan, kesungguhan hati, ketulusan dengan Allah. Anak-anak,
Kalau dalam Alkitab kita ditulis di situ ada melekat, tidak menyimpang, terus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ini devotion. Taat terus, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan terus pegang firman Allah. Ini siap. Sekarang saya tanya, yang kamu pegang setiap hari firman Tuhan atau gadget? Hah? Yang kamu pegang tiap hari, Bu? Gadget. Yang ada firman Tuhan. Amin. Amin. Tapi lebih banyak mana kamu buka firman Tuhan atau konten? Konten. Ono sing seneng kekerasan. Ya, berita yang keras-keras, perkelahian di jalanan ditonton, kecelakaan di jalanan tonton. Kemudian ada lagi yang searching itu penyakit yang paling mengerikan di dunia. Ada yang searching lagi cewek tercantik di dunia. Ada yang searching lagi artis Korea paling ganteng. Itu semua yang dilihat konten-konten. Kalau yang kamu lihat konten yang bagus, pengaruhnya bagus. Tapi tiap kita punya kecenderungan melihat konten. Saya ada teman hamba Tuhan, sahabat dekat, yang ditonton itu yang mecahin jerawat. Pernah lihat? Mendadak sampai gini-gini itu yang dilihat itu. Serius. Ada yang ditonton lagi lagu-lagu yang kayak tadi malam, kabar, semua kabar. Lama-lama itu terus yang kamu lihat, kabar bener-bener. Ya, kalau itu terus kamu pegang, buka itu kabar. Tapi kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan mengukir sejarah kehidupan, maka yang kamu pegang yang utama, kamu taati, kamu tunduk ya dalam firman Allah. Amin. Sering-sering baca Alkitab, nah, hatimu ini loh pakai baca Alkitab. Ya, ojo mau makan, cik, mau ke kamar mandi, guys, mau kamar mandi dulu. Ya, baju dari masih gini, yang laki-laki kaos kotangan dong ini, cik. Perempuan juga jentit, cik. Coba cik, mau naik mobil cik semua, kemudian dia upload, dia bilang, tahu konten-konten yang seperti ini itu penyebab kamu putus asa, penyebab kamu panik. Kalau yang ditonton kekerasan, yang banyak dalam pikiranmu kekerasan. Ini harus gede-gede. Tapi ada yang umurnya 12 tahun, 13 tahun, tapi saya ngomong, nek sik kok tonton itu mudah-mudah. Kamu mudah ya? Teman saya menyebut degan itu kelopo muda. Yang Jawa pasti tahu. Apa yang namanya? Es kelopo muda. Kalau kamu yang cowok, cewek sering lihat konten yang gitu-gitu, kamu akan sering stres. Ya, jangan pegang itu. Gadget digunakan untuk mempermudah kita. Mempermudah kita. Manfaatnya itu teknologi. Dan mempermudah kita memuliakan Allah. Bagaimana? Karena kita gunakan ini untuk pekerjaan Tuhan. Saya kasih tahu, firman Tuhan diberitakan sampai hari ini 3 gelombang. Ya, yang pertama gelombang dengan perekonomian atau perdagangan dari Timur Tengah ke Eropa dan sebagainya. Mereka pergi. Rasul-rasul itu jualan. Ada yang jualan tenda kemana-mana. Kemudian yang kedua, gelombang kedua, firman Tuhan diberitakan, disebarkan dengan terjemahan. Berapa ratus ribu bahasa yang diterjemahkan Alkitab itu. Di Indonesia sendiri saya menerjemahkan dalam satu bahasa. Yang ketiga, Web3.
itu adalah dengan sosial media. Dan inilah era. Makanya ada tim media itu saya senang. GSPI ada departemen media. Mari kita manfaatkan itu untuk pekerjaan Tuhan. Karena dengan gelombang ketiga ini kita akan dipakai Allah melalui media, dan kamu sekalian akan dipakai Tuhan. Amin. Kalau apa? Pegang teguh firman Tuhan, melekat dengan Tuhan, melakukan semua hal yang disetujui oleh Allah. Pertanyaannya begini, Pak, ada nggak tantangannya? Ada banyak. Ya, apa tantangannya? Yang pertama, tekanan dari luar yang lebih kuat dari kita. Kemudian yang kedua, ada tekanan-tekanan. Raja Hizkia ditekan. Kerajaan yang begitu kuat mengutus utusannya, mengejek, menghina Tuhan, bahkan menghina latar belakangnya Hizkia. Ojo percaya sama Hizkia itu, pembohong. Tidak mungkin kamu akan diselamatkan oleh dia. Jangan rasa percaya sama dia. Tantangan anak-anak. Agama yang begitu luas ini menjepit kita. Lihat konten-konten YouTube, betapa dijelekkan kekristenan, yang Alkitabnya palsu lah, ya kan? Macam-macam tantangannya sama. Dan kemudian itu tantangan dari luar. Tantangan yang dari dalam adalah kita ini masih manusia, punya kelemahan. Kalau Hizkia sakit, tahu sakitnya Hizkia? Pernah baca cerita ini? Sakitnya Hizkia, hah? Ada yang tahu? Anak muda dapat 10.000, 20.000. Sakit apa? Sudah, tidak ada yang jawab. Bisul. Sakitnya bisul, sampai karena bisul itu dia sebenarnya harus mati. Dia begitu menderita sakit bisul. Melalui seorang nabi, Tuhan berfirman, kasih tahu Hizkia, suruh pamit ke keluarganya, karena dengan sakit bisul ini dia akan kupanggil. Coba, akhirnya dikasih tahu oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya apa ya? Nabi Yesaya. Tuanku Raja, dengar firman Tuhan. Berpamitanlah dengan keluargamu, ngomonglah, karena melalui sakitmu engkau gak akan sembuh. Engkau akan mati, akan meninggal dunia. Tahu apa yang dilakukan Hizkia? Berat rasanya. Dia berbalik badannya menghadap tembok, dan dia menangis kepada Tuhan. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Nabi Yesaya pulang sampai halaman, kemudian Tuhan bilang, hambaku, kembali ke Hizkia. Bilang, aku sudah mendengar doa dan aku sudah melihat air matamu. Aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun. Pergumulan berat secara pribadi, sakit. Di sini semua sehat, amin. Tapi tidak, saya lihat kalian semua sakit. Tahu? Semua manusia sakit, hanya kadarnya berbeda-beda. Sakitnya satu, ada yang sakit kepingin terus dihormati sehingga caper. Ada yang sakit maunya gadgetan, game-gamean terus, ya. Ada yang sakit lagi, macam-macam. Semua sakit, kadarnya berbeda-beda. Maka ketika engkau mengalami banyak hal, pergumulan hidupmu, datang sama Tuhan. Tantangan selalu ada. Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, tantangannya ada. Dari luar yang berkuasa, dari teman-teman, dari dirimu sendiri. Bahkan tantangan yang paling dekat itu dari keluarga, dari saudaramu. Kalau kamu pulang dari sini, Pak, Ma, Kak, aku mau sungguh ikut Tuhan, aku mau berdoa, saya mau melayani Tuhan. Kemudian mama bilang, tumben, pemalas,
Kira-kira hatimu gimana? Nggak jadi komitmen. Serius, kamu semangat dari LP pulang, tiba-tiba kok tumben berubah? Gak enak di hati, bisa-bisa nggak jadi berubah, nggak jadi melayani Tuhan. Tantangan ada, anak-anak saya kasih tahu. Tapi lihat, Hizkia tidak melihat itu semua. Dia tetap melakukan 3 hal tadi. Apa? Yang pertama yang dilakukan Hizkia apa? Halo? Yang pertama, tuh, dia melakukan segala sesuatu yang disetujui oleh Allah, berani berubah dan melakukan perubahan. Yang kedua, mempercayai Allah dan mempercayakan dirinya kepada Allah. Dan yang ketiga, he had devotion with God. Dia ada ketundukan hormat kepada Allah, ketaatan yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, pegang firman Allah walaupun tantangannya. Maka lihat hasilnya anak-anak. Apa yang dilakukan Allah kepada Hizkia? Allah menyertai Hizkia. The Lord was with him. Dia membuat semua yang diusahakan oleh Hizkia berhasil. Amin. Kalau 3 hal dilakukan, maka Tuhan akan selalu ada bersama kita, dan semua yang kita kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Seperti firman Tuhan, jerih lelahmu enggak menambah apa-apa di dunia ini, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya. Amin. Ini kemudian yang berikutnya, God gives victories to Hizkia. Tuhan memberikan kemenangan karena dia melakukan 3 hal. Maka kalau kau mau menjadi anak-anak muda yang selalu menang, lakukan 3 hal seperti yang dilakukan oleh Hizkia. Jadi 3 hal, the 3 things Hizkia kept in history. 3 hal penting belajar dari Hizkia sebagai seorang pengukir sejarah. Yang pertama, berani berubah dan melakukan semua perubahan karena yang dia lakukan semua itu disetujui Allah. Dan yang kedua, dia melekat kepada Allah, kemudian setia dan taat kepada firman Tuhan walaupun banyak tantangan. 3 hal, ingat, ulang dengan 3 hal. Kalian lihat gambar ini, ada yang tahu gambar siapa? Ini namanya Pak Parman. Ya, dia lahir tanggal 19 Maret di Purworejo. Kalau tidak salah di tahun 1909 atau berapa dia lahir. Namanya Parman. Kalian nggak ada yang tahu dia ini gambarnya itu? Ada yang tahu? Tapi Pak Parman ini, Pak Parman yang ini tahu, lahirnya hampir sama dengan saya. Kalau ini 19 sekian. Dia ini mati umur 36 tahun. Dia melakukan sesuatu yang mengukir sejarah. Dia ini anak Tuhan, musisi gereja, aktivis gereja. Dia aktivis Sumpah Pemuda. Kalau saya katakan, hiduplah Indonesia Raya. Tahu? Indonesia. Tahu ini? Siapa? Dia anak Tuhan yang sungguh-sungguh berani melakukan perubahan. Lagu Indonesia Raya itu dianggap provokator oleh penjajah, tapi dia teruskan pada Kongres Pemuda yang kedua. Tahun berapa Sumpah Pemuda? Ada yang tahu? 19 Oktober 28. Dia yang memimpin di depan para pemuda Indonesia menyanyikan hiduplah Indonesia. Kalian semua lagu itu tahu? Dan kelahirannya diperingati
di Indonesia sebagai hari musik nasional. Siapa dia? Seorang anak muda musisi gereja yang takut akan Tuhan, melakukan perubahan besar. Anak-anak, dia mengukir sejarah. Sampai hari ini, kalau orang bertanding olahraga sepak bola apa keluar, bulu tangkis, bendera dinaikkan, hormat. Indonesia tanah airku, tanah tempat nangis. Dari seorang anak Tuhan, aktivis gereja, tidak sempat menikah dalam hidupnya, ya, masih muda dipanggil Tuhan, tapi dia bisa mengukir sejarah yang indah. Kelahirannya pun menjadi hari musik nasional Indonesia. Sekarang giliranmu, siapa kamu? Maka dengan video tadi, firman Tuhan itu, anak-anakku, siapkah kau mengatakan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Aku mau seperti Hizkia, melakukan yang engkau setujui. Aku mau berubah, tidak seperti dunia ini, dan aku mau melakukan perubahan. Aku mau melekat kepadamu Tuhan. Aku mau mempercayai Engkau dan mempercayakan hidupmu kepadamu. Kalau itu yang akan kau lakukan, pulanglah dengan komitmen besar. Kalau engkau belum melakukan itu, maka mulai hari ini katakan, saya minta kalian semua tunduk kepada. Koreksi dirimu, masing-masing mengoreksi diri. Apakah aku sudah seperti Hizkia? Oh Tuhan, apa aku seperti Hizkia? Aku mau melakukan yang Engkau setujui. Aku mau berubah Tuhan, dan mau melakukan perubahan. Aku mau mempercayai-Mu Tuhan. Katakan kepada Tuhan hari ini, dan mempercayakan hidupku dan masa depanku kepadamu, karena Engkau yang tahu segala rancanganku. Dan Tuhan, aku mau melekat dan memegang teguh firman-Mu. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, inilah hidup. Mari kita katakan ini, Tuhan, inilah hidup. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, jadi milikmu, jadi
sungguh-sungguh katakan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan mau dengar jawabanmu. Siapa yang akan aku utus, kata Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk mengukir sejarah bagi kemuliaanku. Hari ini engkau dikumpulkan oleh Tuhan untuk pekerjaan mulia ini. Tuhan mau melibatkan engkau dalam hidup di tengah kegelapan dunia. Katakan membawa jiwa-jiwa. Bangsa kepada Yes, Lord. Tuhan milik kerinduan. Mari kita semua angkat tangan. Bagimu Oh Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah kami Tuhan untuk menggenapi semua rencanamu Tuhan. Rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. Seluruh hidupku anak-anakku sekalian, saudaraku, katakan kepada Tuhan dalam hatimu, Tuhan, inilah hidupku. Dengan setengah suara kita nyanyikan ini dengan ketulusan dari hati kita yang paling dalam. Mari kita angkat pujian ini dengan setengah suara. Tuhan, inilah hidupku. Yes, it's me. Saya minta kalian siapa saja yang sungguh-sungguh mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, mau dipakai oleh Allah mengukir sejarah kehidupan ini. Dari dalam hatimu kau mengatakan, Tuhan ini hidupku, Tuhan ini aku, utuslah aku. Kalau yang sungguh-sungguh komitmen, silakan maju ke depan. Kami para hamba Tuhan akan mendoakan. Yang sungguh-sungguh mau dipakai oleh Tuhan mengukir sejarah untuk memenangkan jiwa-jiwa, saya undang maju ke depan. Saya undang maju ke depan. Yang sungguh-sungguh ingin dipakai oleh Allah. Hari ini kesempatan anak-anakku untuk kau komitmen kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, pakai kami untuk kemuliaan-Mu, untuk menggenapi janji-Mu, mengukir sejarah. Silakan coba maju ke depan. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan ini aku.
setiap jiwa-jiwa ini untuk dipakai bagi kemuliaan-Mu Bapa, membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas rawatan-Mu dan hadir-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kami bersyukur dan kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami mau melakukan seperti yang Hizkia lakukan, karena kami adalah pengukir sejarah. Terima kasih. Kami bersyukur atas lawatan-Mu, kami bersyukur atas firman-Mu, dan kami siap Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang Kau utus bagi kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah dilawat dan diberkati Tuhan berkata, amin. Saya kemudian, saya persilakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih anak-anakku sekalian. Saya percaya kalian adalah generasi-generasi pengukir sejarah. Saya tahu kalian semua punya hati bagi pekerjaan Dia. Saya percaya setiap engkau diberi talenta yang berbeda, dan talenta yang dari Tuhan itu akan dipakai untuk memuliakan Allah. Jadilah Hizkia di generasi ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita kembali menguatkan dan mendorong kita untuk mengukir sejarah di dalam iman Kristen. Amin.